Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku kasihi di seluruh Indonesia dan luar negeri, di mana saja mereka berada, kita selalu akan ingat bahwa kita berada di dalam kurun 15 yang maha dahsyat. Kurun tidak akan lebih baik. Rasulullah bersabda, kurun aku hanya 14 abad. Sekarang kita masuk dalam kurun 15, itu suatu kurnia yang maha akbar daripada Tuhan atas terlaksananya zikrullah yang kita laksanakan. Salah satu di antara yang banyak melaksanakan zikrullah adalah kita, alkah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yabqala wajhul ardi ma yaqulu Allah Allah. Yang berzikir Allah Allah, termasuk yang melaksanakannya dengan teknologinya adalah alkah kita yang besar, yang sekarang sudah merupakan suatu organisasi yang sangat luas yang meliputi seluruh dunia. Dan ini berada dalam kurun 15 yang maha dahsyat. Semua ancaman kelihatan di keliling kita. Kesatuan persatuan hancur lebur. Kesatuan persatuan yang hancur lebur akan mengakibatkan kesatuan persatuan hancur di seluruh dunia, seluruh negara. Oleh sebab itu kesatuan dan persatuan ini perlu sekali kita galang. Maha penting. Dan alat pemersatunya adalah alkah. Karena dalam alkah adalah zikrullah yang maha akbar. Bencana-bencana alam kita lihat keliling kita juga. Bencana kelaparan, kenaikan harga, devaluasi, inflasi, penyakit yang merajalela, yang ganjil-ganjil seluruhnya tanda-tanda murka ilahi kepada kurun 15. Maksiat-maksiat yang dikeliling kita, segala macam keonaran-keonaran itu mempunyai getaran-getaran yang negatif yang mempengaruhi individu-individu masing-masing. Oleh sebab itu para individu harus membenteng dirinya dengan kalimat Allah. Ayahanda sengaja mempergiat alkah kita untuk melaksanakan iktikaf. Tidak lain tidak bukan untuk memperkuat pribadi. Karena benteng kalimat Allah tidak pandang tempat di mana dia berada. Di dunia, di kubur, di padang mahsyar, di titian, juga di kurun 15. Harus diwaspadai betul-betul benteng ini. Oleh sebab itu kita perbaharui akan salat kita dan amalan zikrullah kita. Banyak di antara kita sudah lengah akan salatnya. Mereka hanya mengatakan dengan mulutnya dia akan ingat akan Tuhan, zikir akan Tuhan, ingat akan mursyid. Ini tidak akan sempurna terlaksana tanpa salat. Bukankah kita melaksanakan zikrullah beralkah sesudah salat, juga wirid sesudah salat, wirid di rumah? Kalau salat ditinggalkan, wirid pun ditinggalkan. Malah petaka akan datang. Wirid saja tanpa salat, mana jalannya? Salat tanpa wirid, kosong artinya. Jadi kembali kita, mulai saat ini, kembali masing-masing kepada salatnya dan zikirnya. Bukankah kata Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, wattaqullah, takwa akan Allah, melaksanakan perintahnya dengan tegaknya. Ini dia dasarnya. Wabtahu ilaihil wasilata, wasilah kita pakai dalam salat kita, dalam zikir kita, dalam amalan kita, dalam segala gerak kita. Channel itu harus ada agar supaya segala sesuatunya, lahir batin pun, amalan batin, amalan zahir, melalui channel sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui channel atau Rasulullah. Salawat adalah channel. Dalam salawat adalah inti Rasulullah. Nurun ala nurin yahdillahi li nuri man yasha'u. Ini kita pergiat, jangan kita kendorkan. Tapi Rasulullah bersabda, yang hampir kepada Allah, yang hampir kepada guru adalah orang yang takwa, bukan yang menyombongkan dirinya. Bahkan kata Rasulullah, tidak akan kau masuk surga sebelum hatimu seperti anak kecil yang tidak berdosa. Oleh sebab itu laksanakanlah sebaik-baiknya abdimu dalam engkau fastabatul khairat, wahai orang Jakarta. Di situ berlomba-lomba dengan ikhlas untuk memupuk kesatuan dan persatuan. Kalau berserak-serak, pecah belah namanya itu. Jadi saya harus mendengar ini. Ini kurun 15 di mana ditandai kesatuan dan persatuan hancur lebur. Mulai dari negeri Arab sana tuh di Timur Tengah, ukhuwah Islamnya sudah hampir tidak ada. Tanda-tanda ciri khas kehancuran dalam kurun 15. Kita jangan takluk kepada itu karena banyak yang mempengaruhinya. Maksiat mempunyai getaran yang negatif. Kesatuan dan persatuan yang membawa getaran-getaran yang positif. Ini akan berlawan terus. Kita dukung kesatuan dan persatuan itu di kekuatannya dengan mengamalkan zikrullah. Oleh sebab itu taatlah kita, takwa kita, wasilah sudah ada. Wajahidu fi sabilihi.
sungguh-sungguh baru mendapat kemenangan. Jadi iman dan takwa nggak boleh tinggal. Jangan wasilah saja. Kembali, lihat gejala-gejala perpecahan sudah mulai. Oh, ini mesti lekas dini dihapuskan. Orang kampus Darul Amin, Baitul Amin, Muhammadil Amin, Fausil Amin, Amin 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 adalah anak ayah seluruhnya sama itu. Ada yang jauh, ada yang dekat, tapi semua membantu melaksanakan amaliyah atas dasar instruksi dan pedoman. Ini baru kesatuan-kesatuan. Masing-masing melaksanakan tugasnya dunianya dan akhiratnya. Dalam kesurauan berpedoman kepada ayahanda guru. Agar kesatuan dan kesatuan terwujud. Kita menyesuaikan diri pedoman kita dengan perkembangan mutakhir. Yang tidak mutakhir itu harus dibuang, tidak disesuaikan lagi. Oleh sebab itu ayah pakai sebagai pimpinan di mana saja pun berada yang bisa menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk mutakhir. Karena ini petunjuk-petunjuk ini seperti juga di Jabal Kubis disesuaikan dengan perkembangan daripada zaman, perkembangan daripada dunia, perkembangan daripada tantangan-tantangan yang telah diijazahkan sepenuhnya, diizinkan sepenuhnya kepada ayahanda guru. Nenek berucap, kalau hendak diputar kiblat masjid saya putarlah, mau dibakar bakarlah, engkau yang lebih mengetahui, aku tidak serta di situ lagi. Ini artinya sesuaikanlah segala sesuatunya, amaliyah dan kiblatnya sesuaikan dengan perkembangan-perkembangan mutakhir. Karena itu merupakan duniawi yang perlu kita lihat, kita perhatikan, kita perhitungkan agar supaya amaliyah hakiki, amaliyah abadi, amaliyah agung syukurullah kehadirat Allah Subhanahu wa taala terpelihara, dan ini menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu jangan engkau terpancing, jangan terpancing dengan ucapan-ucapan beberapa khalifah yang dinamakannya tua. Kalau mengujud itu kepada perpecahan, kalau mengujud itu kepada tidak kesatuan dan persatuan, alkah di mana-mana ada, maka itu kita sesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi agar supaya ini diketahui, dasar ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Bekerja samalah secara duniawi, secara betul-betul peraturan dan disiplinnya. Tapi peraturan alkah kealkahan berpedomanlah kepada ayahanda guru. Kemudian pusatkan segala energimu, segala waktumu yang luang untuk membangun kesatuan dan persatuan kita dan melaksanakan amaliyah kita sebaik-baiknya bersama-sama. Orang yang bekerja tentu ada salah. Salahnya kalau kecil maafkan saja. Orang yang buat salah sadari dirinya. Persatuan dan persatuan disadarkan. Semua itu untuk Tuhan melalui saluran daripada ayah. Dan kesatuan dan persatuan sangat diperlukan. 3 hari kata Rasulullah tidak bersapaan, neraka terbuka bagi mereka. Oleh sebab itu, ini anggaplah ini seruan kesatuan dan persatuan. Yang terakhir, nanti sanksi datang daripada guru, sanksi datang daripada Tuhan. Sekarang kita dalam kurun 15. Tadi sudah dikatakan Rasulullah, perangailah engkau sebagai anak yang baru lahir, baru engkau ahli surga. Pasta betul khairat disuruh, pekerjaan terkoordinir, dipusatkan. Jangan keluar egomu masing-masing lagi. Ini yang nakal, egomu dihinggapi oleh angkara murka asyaitan. Macam-macam masuk alat-alatnya. Yang cemburulah, yang iri hatilah. Sudah lepaskan saja semua itu, tidak ada gunanya. Karena kesatuan dan persatuan minta keikhlasan dalam beramal, dalam bekerja, dalam bersaudara. Sikurlah panji-panji kebesaran sikurlah itu maha akbar. Musuhnya adalah maha setan. Waspadailah ini semuanya. Masuk melalui perpecahan, melalui kesombongan, melalui kebanggaan, melalui dan ini itu dan sebagainya. Oleh sebab itu ini adalah seruan kesatuan dan persatuan di seluruh dunia, di mana saja berada, juga di Malaysia. Sekian ucapan ringkas ayahanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.